Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wasnadi Sadewo. Seperti biasa, sahabat-sahabat mancing, kali ini aku mau bikin tutorial, tapi sekalian aja saya bikinnya. Ini mengenai teknik mancing baramundi. Saya bikin 6 trik. Teknik baramundi itu kita mancing pakai 6 trik, bukan satu trik aja yang suka dibikin sama pemancing kakap ya. Aslinya itu ada 6 trik yang kita harus dibikin, karena perubahan air itu sangat cepat. Kalau kita nggak memahami memancing baramundi, itu sangat susah, karena ikan baramundi itu susah kalau kita cari ikannya untuk cari ikan liar. Baramundi itu sangat susah banget, makanya sekarang banyak banget yang turun mancing baramundi. Tadinya dulu saya juga bukan pemancing baramundi, suka mancing gasar, tapi setelah mancing baramundi itu asik, bertemu sama teman-teman di mana aja. Dan komunitas baramundi itu sekarang sudah banyak menjadi komunitas sendiri-sendiri. Mengenai trik 6 itu, saya akan bikin sekaligus triknya biar teman-teman itu saling memahami, agar tidak pakai satu trik aja. Ada yang pakai timah besar, ada kita tidak pakai timah, ada pakai timah kecil. Saya akan bikin rangkaiannya sekaligus untuk memahami semua teman-teman pecinta mancing baramundi ataupun kakap putih, biar saling kita mengenal agar tahu bagaimana teknik mancing baramundi itu. Tapi untuk teman-teman sahabat mancing, jangan lupa like dan komen dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Kita lanjut bikin rangkaiannya. Aku akan bikin sekaligus 6 trik. Oke. Nah, yang tadi saya omongin, ini trik-triknya. Kenapa saya pakai pelampungnya 6? Karena trik mancing kakap itu ada 6 trik yang harus para sahabat mancing dan teman-teman mancing harus tahu. Kenapa ada 6 trik? Karena itu perubahan air itu 1 jam, 30 menit, ataupun 2 jam itu berubah. Ada air surut, ada air rob. Saya sering lihat teman-teman pakai satu trik terus. Kalau kita kondisinya dimakan hama umpan kita, karena itu tahunya satu trik, padahal mancing kakap itu asli loh, ada 6 trik. Saya ciptakan sendiri trik ini, makanya saya sudah kalau mancing kakap itu semua teman-teman kagak heran kalau dia mah sering dapat settingannya tuh bukan satu, dia selalu bikin gonta ganti trik. Karena kita bukan belajar memancing, tapi ikan itu yang mempelajari orang memancing, bagaimana cara ikan itu memakan umpan kita dengan settingan apa. Nah, sekarang saya akan bikin settingannya satu persatu. Saya akan contohin bagaimana caranya nyeting yang benar untuk memancing kakap putih. Seumpama kita ini senar utama kita, dan kita pasang stopper. Itu sudah terjadi bagaimana kita memasang stopper. Trik itu beda-beda kawan, jangan salah kita pakai trik. Saya akan pastikan untuk teman-teman saya, para sahabat mancing, ini pertama kita pasang pakai timah yang besar. Kalau air kita sangat kencang arusnya, kita bisa manfaatkan pakai yang ini. Ini trik pertama, dan kita harus pakai peniti ataupun cepet.
Sekarang trik, nah dan kita di sini nggak usah pasang hili, kita sambung leader aja. Seumpama kayak gini kita pasang leader, kita pasang leader aja, dan ukurannya kita setting sendirilah. Kalau sesama pemancing baramundi, kakak putih itu pasti tahu bagaimana settingannya. Ini yang pertama, kita bikin cara yang kedua. Yang kedua itu kita singkat, kita pakai trik ini. Kenapa di sini tidak pakai katembat? Kita caranya beda. Ini namanya setelan mati. Sekarang kita pakai cara kedua. Ini kenapa tidak pakai katembat? Kita pakai setelannya setelan mati. Ini beda lagi. Kita pakai setelan mati. Kita bikin pakai ini agak besar sedikit. Jadi setelan kayak gini juga, settingan kayak gini juga ada dua cara. Nanti saya contohin lagi. Nah, kenapa kita dinamakan setelan mati? Kita bisa pasang starlet di atas. Kita kayak gini contohnya. Ini yang kedua cara. Kita pakai cara yang ketiga. Pakai ini. Kenapa kita pakai pelampungnya pelampung kapsul? Kita nggak usah pakai timah. Ini fungsinya. Kita pakai timah lempeng. Fungsinya ini nggak pakai timah. Kenapa kita pakai pelampung yang kapsul? Kalau nggak pakai timah beda. Kita pakai pelampung kayak gini. Kalau kita masang pakai timah nggak bisa, karena ini kalau kita pasang nggak pakai timah, kalau kayak gini nggak bisa, karena ini bisa putar-putar. Kalau kita pakai pelampung kapsul itu lebih pantas kalau untuk masang nggak pakai timah. Ini caranya kita nggak bisa pasang timah. Kalau kita nggak pasang timah, airnya agak kenceng, kita bisa sobek ini secukupnya untuk mempererat udang tersebut. Saya selalu pakai kayak gini. Ini cara ketiga. Nah, untuk cara keempat, ini settingan saya biasa saya memancing. Kalau ngadepin air konda ataupun airnya diem aja, ataupun ngadepin air surutnya mau angkatan banyu rob, ingin tinggi airnya, saya pastikan saya biasa memakai trip kayak gini. Ini trip saya yang selalu pakai. Ini yang biasa saya pakai kalau mancing baramundi. Ini tripnya. Sama seperti yang pertama kita bikin.
ini lebih kecil timahnya dibanding pertama yang saya bikin. Itu kalau ngadapin air yang sangat kencang arusnya. Nah, untuk cara keempat, ini settingan saya biasa saya memancing. Kalau ngadepin air konda ataupun airnya diem aja, ataupun ngadepin air surutnya mau angkatan banyu rob, banyu ingin tinggi airnya, saya pastikan saya biasa memakai trip kayak gini. Ini trip saya yang selalu pakai. Ini yang biasa saya pakai kalau mancing baramundi. Ini tripnya. Sama seperti yang pertama kita bikin. Ini lebih kecil timahnya dibanding pertama yang saya bikin. Itu kalau ngadapin air yang sangat kencang arusnya. Kita sama caranya. Ini yang biasa saya pakai untuk ngetrip. Yang kelima, kita pun sama caranya, kita pasang stopper. Kita bisa menggunakan ini. Kenapa kita pilih pelampungnya agak panjang sedikit? Karena ini bisa mengimbangi trik-trik ini. Ini fungsinya yang kelima. Untuk yang keenam, kita beda lagi. Kita bisa menggunakan kayak gini yang terakhir. Ini trip yang terakhir kayak gini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sahabat mancing. Ini trip yang terakhir kayak gini. Bisa juga seperti nggak pakai timah. Ini yang tripnya.